Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia akan menjelaskan tentang tugas Mendeley, penggunaan Mendeley. Kami dari kelompok 4 beranggotakan sekitar 6 orang, yakni Muhammad Haidar Khalis Rasid dengan NRP 50232111070, Ananda Kusdian Syah Karim dengan NRP 50202111098, Leonardo Nicolas Sugianto dengan NRP 50152111096, Naomi Natalia dengan NRP 515211141, Kanesia Puspitasari dengan NRP 50152111111, Syada Ifa Atala Setiawan dengan NRP 515211134. Kita dengan mudah bisa memperoleh informasi tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak semua informasi yang ada di internet tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, kita harus bisa mencari referensi yang kredibel. Nah, referensi yang kredibel ini adalah informasi yang dapat dijadikan suatu acuan untuk mendukung suatu pernyataan yang disampaikan. Nah, selanjutnya adalah tujuan penting mencari referensi yang kredibel. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan bagian tulisan yang diambil dari acuan sumber tertentu. Yang kedua yaitu untuk menghindari praktik plagiat. Yang ketiga yaitu untuk membantu pembaca untuk mencari sumber rujukan yang dipakai. Dan yang keempat yaitu untuk memberi penghargaan pada penulis lain yang dijadikan sumber acuan, referensi. Dan yang kelima yaitu untuk memperkuat argumentasi. Selanjutnya di sini ada situs-situs daring yang menyediakan jurnal yang kredibel. Yang pertama ada Google Cendekia, ada Sinta, Perpusnas, Libari Genesis, dan Sagi Journals. Selanjutnya di sini saya akan membacakan cara menulis sumber kredibel menggunakan Google Cendekia. Yang pertama yaitu dengan akses Scholar Indonesia di link yang tertera di layar. Yang kedua, ketik topik atau hal yang Anda cari pada kotak pencarian, kemudian tekan Enter. Yang ketiga yaitu Anda dapat mengakses jurnal berdasarkan tahun dan rentang tahun khusus yang ingin Anda cari. Tertera pada bagian kiri tampilan. Anda juga bisa mencari dengan format nama penulisan dengan mengetikkan nama belakang kemudian nama depan di kolom pencarian. Dan yang keempat adalah file yang diinginkan juga dapat diunduh dengan mudah, yaitu dengan klik tulisan berwarna biru dan bergaris bawah. Setelah diunduh, file otomatis akan masuk ke dalam file dan siap untuk dibaca. Selanjutnya di sini saya akan membacakan cara menelusuri sumber kredibel menggunakan Sinta. Nah, pertama silakan buka website Sinta seperti yang ada di layar atau pilih navigasi utama atas di bagian sumber atau source lalu klik jurnal. Yang kedua yaitu selanjutnya cari jurnal di kolom pencarian. Jika sudah punya nama jurnal, silahkan langsung ketik nama jurnal kemudian klik tombol cari. Jika belum, Anda bisa dengan mencari jurnal ilmiah sesuai bidang pekerjaan Anda. Ada 10 bidang pengelompokan yang dapat Anda pilih dalam bagian mata pelajaran ini, yaitu ada kesehatan, sains, pendidikan, agama, ekonomi, kemanusiaan, pertanian, seni, sosial, dan permesinan. Selanjutnya, yang keempat yaitu silakan pilih hasil pencarian ini untuk menemukan target majalah Sinta yang akan Anda targetkan, bisa 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Selanjutnya yaitu silakan klik salah satu nama jurnal untuk mendapatkan informasi lebih detail dari jurnal tersebut. Untuk membuka jurnal yang Anda pilih sebelumnya, silakan klik tombol situs web di bagian bawah nama penerbit. Jadi selanjutnya adalah mempraktekkan referensi dari jurnal yang kredibel. Ada beberapa web jurnal yang dapat digunakan. Contohnya yang pertama adalah Sinta. Nah, jadi Sinta ini sendiri merupakan web jurnal yang dapat mencari beberapa referensi yang kredibel. Yang tutorial yang pertama yaitu kita membuka Google lalu mencari Sinta ini sendiri. Nah, berikut merupakan tampilan dari Sinta.
setelah kita mencari tahu apa yang kita ingin cari tahu, kita dapat mengetik keyword di search journal name atau ISSN atau PISSN. Nah, apabila kita belum memikirkan apa yang akan kita cari, kita dapat memilih advanced search. Lalu kita pilih subjek, kita pilih education, yang lainnya kita kosongkan. Nah, berikut merupakan beberapa jurnal education dari Sinta ini sendiri. Untuk S1 hingga S6 ini sendiri merupakan kualitas artikel layaknya terbit di jurnal peringkat yang sesuai. Maksudnya adalah apabila pihak universitas menginginkan kita memilih Sinta 1 hingga Sinta keempat, maka kita hanya boleh mencari jurnal dari Sinta yang pertama hingga Sinta yang keempat. Nah, selain dari Sinta yang pertama hingga Sinta yang keempat, maka tidak diperbolehkan. Kita pilih jurnal, salah satu jurnal tersebut. Berikut merupakan tampilan dari jurnal dari Sinta. Nah, mengapa jurnal Sinta ini merupakan salah satu referensi yang kredibel, yaitu terdapat EISSN-nya, atau mungkin terdapat PISSN-nya, dan juga terdapat penerbit dan nama penulis. Lalu yang kedua, kita beralih ke Google Scholar. Berikut merupakan tampilan dari Google Scholar. Nah, kita dapat mengetik apa yang akan kita cari, bisa menggunakan nama penulis, nama penerbit, ataupun tanggal dan tahun penulisan. Nah, kita bisa memilih ini. Kita pilih salah satu dari jurnal yang akan kita cari. Seperti ini tampilan dari jurnal dari Google Scholar. Nah, mengapa Google Scholar merupakan salah satu jurnal referensi yang kredibel? Karena terdapat penerbit, nama dari penulis, dan juga tahun serta tanggal penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandatus Dian Sabarin. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi melalui aplikasi Mendeley. Yang pertama yaitu kita harus menginstal aplikasi Mendeley ke dalam browser. Setelah kita install, lalu terdapat fitur-fitur yang akan digunakan. Langkah pertama yaitu klik Tools, lalu pilih opsi Install Mendeley Web Importer. Setelah kita klik, lalu kita ikuti alur instalasinya, yaitu dengan klik Get Web Importer for Chrome. Setelah kita klik, lalu kita akan dapat menggunakannya dengan cara eksistensi tersebut terhubung ke dalam browser, yaitu eksistensi Mendeley Web Importer. Lalu langkah kedua yaitu kita cari referensinya secara kredibel agar bisa dijadikan referensi penulisan. Di sini saya akan menggunakan referensi tentang dampak sosial ekonomi COVID. Lalu kita klik extension, klik Mendeley Web Importer. Lalu setelah klik tersebut ada
tombol Add to Mendeley, lalu kita klik, tunggu. Setelah kita klik, sudah terhubung ke dalam aplikasi Mendeley. Lalu kita buka aplikasi Mendeley. Di dalam aplikasi Mendeley sudah terdapat ringkasan eksklusif dampak sosial ekonomi COVID terhadap rumah. Sudah masuk ke dalam aplikasi Mendeley tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Saya Leonardo Nitra Sugianto, NRT 501511196 dari Departemen Perencanaan dan Kota akan menjelaskan cara menggunakan Mendeley dengan cara manual. Yang pertama adalah tekan bagian sertifikat terbalik di bagian Add sini, lalu memencet ada pilihan ini, lalu memencet Add Entry Manually. Setelah itu akan muncul dokumen seperti ini. Di sini kita akan disuruh memilih tipe dari jurnalnya, seperti ada buku, foto program, referensi film, dan juga jurnal lainnya. Ada banyak sekali pilihan di sini. Setelah memilih tipenya, kita akan menuliskan judul, lalu penulis, jurnal, tahun, volume, isi yang dibahas, dan halamannya. Setelah mengisi semuanya dengan benar sesuai dengan jurnal yang digunakan, pencet save lalu cancel. Karena ini adalah sebuah contoh, maka tidak saya tulis sesuai judulnya. Setelah itu, jika sudah ditulis semuanya, maka akan muncul seperti ini. Maka akan muncul judulnya, tipe jurnalnya, lalu tahun, volume, isu, halaman, abstrak, dan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Di bagian sini sudah saya tempelkan satu kalimat dari paper Redesigning Informal Bayroads Shaping the Sustainable Transformation Strategies. Bagian ini sudah saya tandai dengan satu ini karena memang hanya ada satu yang ingin saya referensikan untuk menandai kalimat ini ingin saya referensikan. Nah, setelah itu saya akan pencet Mendeley Site sebelah sini, lalu akan muncul menu seperti ini. Setelah sudah muncul, saya pencet ini, papernya sesuai, lalu saya insert one citation. Ini. Kemudian tanda yang tadi, satu ini bisa saya hapus. Selesai.